Setelah membakar tumpukan uang milik musuhnya, kehidupan pria ini harus terenggut. Demi mengganti dan membayar semua hutang akibat perbuatannya, ia harus bekerja sebagai seorang pekerja keras. Kemampuan berkelahinya sangat di atas rata-rata, sehingga mudah saja baginya untuk menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya. Namun karena pekerjaannya yang penuh dengan resiko, Bambang jarang sekali pulang ke rumah dan memberikan waktu untuk keluarganya. Bahkan istrinya yang sebenarnya sangat sedih dan menantikan kepulangannya, selalu menahan diri agar tidak mengusik suaminya dengan perkataan yang buruk. Hingga pada suatu hari, Bambang sadar bahwa keluarganya membutuhkan dirinya. Akhirnya Bambang mencoba mengajak keluarganya untuk pergi liburan musim panas bersama. Akhirnya Bambang mencoba menemui agennya dan mengatakan bahwa ia ingin libur sejenak. Namun agennya malah ingin memberikan misi terbaru dengan imbalan yang sangat besar. Tapi Bambang mengatakan bahwa liburan kali ini sangat penting baginya dan akhirnya agennya membiarkan Bambang menikmati waktu bersama keluarganya dulu. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Bambang memutuskan bahwa mereka akan berlibur ke kota bernama Plummerville. Bambang berkata bahwa Plummerville adalah tempat yang berkesan baginya, sebab ayahnya dulu sering mengajaknya ke sana. Sehingga kini Bambang ingin memberikan memori yang sama kepada keluarganya ini. Bahkan Bambang juga kembali mengajak ayahnya dalam liburan kali ini. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai ke Plummerville. Saat Bambang menunjukkan kamar untuk mereka, terlihat kasurnya hanya ada 2, sedangkan mereka ada 4 orang. Sungguh pelit sekali Bambang ini. Akhirnya kakek mereka mengalah dan memberikan kamarnya agar cucu-cucunya bisa tidur dengan nyaman. Bambang dan keluarganya pun akan bersantai di taman air yang paling terkenal di kota ini. Namun taman air yang ingin mereka kunjungi malah sedang tutup karena ada perbaikan. Sebagai gantinya mereka mendapat kupon hotdog gratis. Sepertinya hari pertama liburan mereka sudah tidak cukup baik. Bahkan saat di kedai hotdog, Bambang malah berhayal dengan melihat dirinya saat kecil dulu sering datang ke sini. Ternyata karena sedang melamun, Bambang malah memandangi seorang polisi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena polisi ini merasa tersinggung karena sudah dipandangi oleh Bambang. Mereka pun mengubah rencana dan memutuskan untuk bermain di sebuah bar, namun karena terlalu ramah, anak Bambang malah memberikan tiket yang didapatkannya kepada seorang perempuan. Ternyata hal itu membuat sebuah masalah karena pacar perempuan tadi merasa kalau anak Bambang menggoda pacarnya. Karena tidak terima adiknya diganggu juga oleh orang ini, anaknya Bambang malah memukulnya dan perkelahian di antara mereka tak dapat dihindarkan. Walaupun petugas sempat melerai, namun emosi Bambang tak tertahan lagi saat petugas arena bermain ini memukul kepala anaknya. Awalnya Bambang sempat diam saja dan keluar dari arena, namun ia malah kembali masuk ke dalam sana dan menghajar petugas bar yang sudah memukul kepala anaknya tadi. Semua orang yang mencoba melawan Bambang malah babak belur dibuatnya. Karena keributan yang mereka buat, keluarga Bambang yang seharusnya berlibur dengan tenang malah harus berakhir di kantor polisi. Bahkan Bambang dipertemukan dengan seseorang yang mengaku menguasai kota ini dan ia sangat kesal karena ternyata anaknya Bambang sudah menyerang anaknya tadi. Bahkan polisi di kota ini juga terlihat tunduk dan takut dengan pria ini. Walaupun Bambang sudah menjelaskan kalau kekacauan yang dibuatnya hanya sekedar untuk melindungi anaknya, tetap saja pihak kepolisian tak mau mendengarkan dan meminta Bambang dan keluarganya segera keluar dari kota mereka. Namun salah satu anggota kepolisian sepertinya punya rencana buruk dengan Bambang dan keluarganya. Tentu saja karena belum puas berlibur dan bermain dengan keluarganya, Bambang tidak akan mau pergi begitu saja. Ia tak peduli dengan segala ancaman yang diberikan kepadanya. Saat sedang berlibur bersama keluarganya, pria ini merasa kalau ada oknum kepolisian yang mengikutinya. Sehingga Bambang memutuskan untuk memisahkan diri dari keluarganya dan mencoba memancing polisi ini mendekatinya. Ternyata mereka semua berniat ingin menyakiti Bambang yang datang ke kota mereka, padahal Bambang hanya seorang turis. Polisi ini malah menuruti perkataan atasan mereka yang tidak senang dengan Bambang dan meminta mereka menghajar Bambang sampai tak bisa lagi pulang ke tempat asalnya. Namun sepertinya mereka menargetkan orang yang salah. Seorang diri saja Bambang bisa mengatasi serangan ini dan membuat para polisi yang bekerja sama dengan preman ini trauma melawannya.
Petinggi polisi ini juga ternyata sudah bekerja sama dengan seorang mafia di kota mereka dan sering melakukan penyelundupan barang ilegal. Pria inilah yang mengendalikan polisi di kota mereka dan menghubungkan para polisi ini dengan mafia yang bekerja sama dengan mereka. Setelah mendapat kabar dari bawahannya kalau mereka dibuat babak belur oleh Bambang, membuat petinggi polisi ini semakin murka kepadanya. Bambang pun mencoba mencari informasi dengan agennya tentang semua hal kriminal yang terjadi di kota tempat ia sedang liburan saat ini. Ternyata di kota bernama Plummerville ini terkenal seorang mafia yang mengendalikan semua transaksi ilegal dan ia dilindungi oleh petinggi polisi. Tidak ada yang berani mengusiknya karena memang Lendina dan para pengikutnya tak segan-segan menghabisi orang yang ingin melawannya. Mafia bernama Lendina inilah yang memperkerjakan Martin untuk mengawasi kepolisian dan mengatur segala perdagangan barang ilegal miliknya. Martin juga terpaksa menuruti permintaan mafia Lendina karena memang keluarga Martin memiliki hutang yang sangat banyak kepada Lendina. Namun entah mengapa Lendina malah berkomunikasi juga secara langsung kepada petinggi polisi ini dan memintanya memberikan pelajaran kepada Martin. Ternyata mafia ini pun mempermainkan orang-orang yang sudah bekerja untuknya. Sebagai seorang polisi yang tunduk dengan mafia, sheriff ini pun menuruti semua perkataan Lendina dan ternyata ia sudah menculik anak Martin, sesuai dengan permintaan Lendina. Bambang yang sudah mengetahui semua kebusukan di kota ini tentu saja tidak akan tinggal diam. Ternyata ia sudah di tempat persembunyian sheriff dan mengancam akan membakar semua barang-barang yang akan dikirim ke Lendina, si mafia. Bambang tak meminta banyak, ia hanya ingin jangan pernah lagi diganggu oleh siapapun di kota ini dan meminta polisi ini membiarkannya pergi dengan tenang bersama keluarganya. Namun saat Bambang akan pergi, ia malah mendengar ada suara gemuruh dari dalam mobil. Awalnya Bambang tidak peduli dengan semua yang ia lihat dan ia akan pergi meninggalkan tempat ini. Tapi karena naluri petarungnya yang sudah mendarah daging, Bambang malah kembali dan inilah yang terjadi. Semua budak mafia ini dihabisinya satu persatu dan Bambang pun menyelamatkan anak Martin yang sebenarnya akan diserahkan kepada Lendina, si mafia. Polisi ini mencoba untuk menghentikannya namun Bambang ternyata sudah punya rencana yang lebih matang. Semua barang-barang milik mafia yang dilindungi polisi ini habis terbakar dan gedung ini pun kini sudah dipenuhi dengan kobaran api. Inilah yang terjadi kepada Bambang. Berniat ingin liburan dengan tenang, ia malah terlibat dalam kasus kerjasama antara polisi dan mafia di kota ini. Semua identitas dan keberadaan keluarga Bambang sudah sampai ke telinga Lendina dan tentu saja kini mereka semua dalam bahaya sebab Bambang sudah menghancurkan semua barang-barang ilegal milik Lendina. Setelah menyelamatkan anak Martin, Bambang membawanya ke tempat persembunyian keluarganya. Walaupun anak Bambang sempat terlibat konflik dengan anak Martin, namun sepertinya sekarang mereka sudah melupakan itu. Bambang juga meminta istrinya untuk lebih baik menjauh darinya karena Bambang tidak pernah berhenti membuat masalah. Tapi ternyata respon dari sang istri malah mendukung semua apapun itu rencana Bambang di kota ini. Berniat ingin liburan dengan keluarganya di sebuah kota kecil pinggiran, Bambang malah mendapat masalah karena keluarganya terlibat perkelahian di sebuah arena bermain. Bahkan Bambang sampai bisa membongkar kejahatan para kepolisian yang bekerja sama dengan seorang mafia yang dikenal sangat jahat dan menguasai kota ini. Karena naluri petarungnya, Bambang tentu saja tidak akan tinggal diam saja. Ia langsung menemui kaki tangan mafia yang bekerja sama dengan polisi ini. Namun ternyata Bambang datang ke sini bukan untuk mencari keributan. Setelah Bambang memberikan penjelasan bahwa sebenarnya mafia yang memperkerjakan Martin sudah mengkhianatinya, barulah Martin mau mendengar penjelasan Bambang. Mafia itu sudah akan menculik anaknya untuk mengancam Martin. Tapi selama ini memang Martin tidak bisa berbuat apa-apa sebab memang keluarganya memiliki hutang yang sangat banyak dengan mafia itu. Mafia yang bernama Lendina ini pun langsung mempersiapkan pasukannya yang begitu banyak untuk mengincar Bambang dan keluarganya sebab memang sebelumnya Bambang sudah membakar habis semua uang dan barang ilegal miliknya yang dilindungi polisi. Bambang dan Martin juga sudah menyiapkan rencana. Mereka menutup
taman air yang paling terkenal di kota ini, dan juga dengan bantuan adik Bambang dan ayahnya, mereka memasang berbagai macam perangkap di sini untuk melawan Lendina dan juga pasukannya yang mengincar mereka. Bambang tahu pasti Lendina akan mencari mereka ke sini. Semua perkiraan mereka benar. Lendina dan juga pasukannya sudah sangat dekat. Namun ternyata Lendina juga sudah mengirim pasukan untuk menangkap anak dan istri Bambang yang sedang bersembunyi di tempat lain. Setelah hari mulai gelap, petinggi polisi yang melindungi Lendina mencoba menemui Bambang dan Martin. Polisi ini meminta Bambang dan Martin untuk pergi saja daripada mereka akan dihabisi Lendina. Namun ternyata Bambang malah lebih memilih untuk melawan Lendina, dan saat sheriff ini memanggil pasukan Lendina, ia malah ditembak oleh anak buah Lendina. Itulah akibatnya percaya dengan mafia yang sudah terkenal dengan kebusukannya. Bambang dan Martin pun langsung memancing para pasukan Lendina ke perangkap mereka, dan semua berjalan mulus sesuai dengan perkiraan. Bahkan saat di dalam arena cermin, pasukan Lendina ini banyak sekali menghabisi peluru dan akhirnya terperangkap, lalu Bambang langsung meledakkan tempat ini. Mereka juga sudah menyembunyikan bahan peledak di kolam bola. Pasukan Lendina yang tidak sadar malah menginjaknya dan membuat mereka terkena ledakan dahsyat. Bambang yang terus-terusan dikejar juga memancing lawan ke perosotan air, dan saat sampai di ujung, Bambang keluar dan ternyata ia juga sudah memasang perangkap di sana. Terlihat ayah Bambang juga sangat bersemangat dalam perlawanan kali ini. Sementara itu pasukan lain yang dikirim ke persembunyian anak dan istri Bambang berhasil dihentikan oleh saudaranya Bambang yang kini membantunya dalam pemberontakan kali ini. Namun di rumah ini tak terlihat keberadaan istrinya Bambang. Sedangkan saat ini Bambang akhirnya berhadapan langsung dengan Lendina si mafia. Dua petarung terbaik Lendina yang sengaja disimpan di akhir ternyata bisa membuat Bambang cukup kesulitan dan terpojok. Namun saat Bambang akan dihabisi, untunglah Martin masih sempat menolongnya. Kini Lendina sudah tidak memiliki petarung yang bisa melindunginya, dan terpaksa ia harus menyelesaikan Bambang dengan tangannya sendiri. Namun mereka juga tidak ada yang tahu bahwa istrinya Bambang sudah datang kemari untuk memberikan bantuan. Saat situasi sudah semakin buruk, ayahnya Bambang pun akan benar-benar meledakkan tempat ini, dan itulah rencana utama mereka. Martin dan juga Bambang langsung berlindung di dalam kolam air agar mereka tidak terkena efek dari ledakan. Bambang dan keluarganya benar-benar tidak menyangka kalau liburan mereka akan berakhir seperti ini. Walaupun sempat tertahan, Bambang dan istrinya akhirnya dibebaskan, dan Bambang bersama keluarganya bisa pulang ke tempat asal mereka dengan selamat.